Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhas shaimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qaulu ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa ahlu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Al-Muqarrabin Telkomsel yang semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah melampaui ibadah Ramadan selama kurang lebih 20 hari, dan kita sebentar lagi akan memasuki yaitu Idul Fitri. Maka orang Islam wajib dan harus senantiasa bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan menghirup udara segar dengan jantung dan paru-parunya, diberi kesempatan untuk bisa melihat, memandang di lingkungan, bekerja dengan tangan dan kaki, sehingga semua itu kita raih berkat pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dengan kekuatan kecuali daya dan kekuatan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kali ini tentang masalah menghidupkan malam bulan Ramadan pada nuzul Quran sebagai upaya mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus menelaah kajian yang pernah dikaji oleh Syekh Asy-Syatibi dalam buku kitab Maqasid Asy-Syariah, tujuan hukum Islam atau disebut dengan Khamisatus Syariah. Ada 5 yang beliau nyatakan. Yang pertama dalam kitab Maqasidus Syariah yaitu hifdzuddin. Islam mengajarkan tentang untuk menjaga agamanya. Yang kedua adalah hifdzul akli. Islam mengajarkan tentang menjaga akal. Yang ketiga adalah hifdzun nafsi. Islam mengajarkan untuk menjaga, memelihara jiwa. Yang keempat adalah hifdzun nasbi atau hifdzun nasli. Islam mengajarkan untuk menjaga keturunan melalui akdu nikah dan perkawinan. Yang kelima adalah Islam mengajarkan hifdzul mal, yaitu memelihara, menjaga harta benda. Kelima komponen tersebut harus dimiliki oleh seorang muslim menurut Syekh Asy-Syatibi dalam kitab tadi, yaitu setiap muslim wajib menjaga agamanya. Bagaimana caranya? Yaitu caranya harus senantiasa untuk menjaga, menghindari dari semua yang dilarang dan berusaha untuk menggapai apa yang diperintahkan Allah, melaksanakannya, yaitu dengan tujuan bahwa Islam mengajarkan untuk prioritas menjaga agama dengan cara kulu wasrabu wala tusrifu, makanlah kalian dan minuman kalian, jangan makan dan minum berlebihan. Kita juga dilarang minum khamr, karena khamr itu adalah atas ajakan setan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amali setan. Khamr harus jauhkan oleh diri kita seorang muslim, kita supaya jangan mabuk minum minuman, tapi kita mabuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya disebut dengan ihya ataupun menghidupkan malam Ramadan di saat nuzul Quran sebagai upaya untuk ibadah kita makin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam surat Al-Baqarah yang senantiasa insya Allah para jamaah sudah hafal semua dari ayat 183 sampai ayat 185, di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu adalah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Yang di Mekah namanya surat ayat Makkiyah, yang di Madinah namanya ayat surat Madaniyah. Perbedaannya antara ya ayyuhan nas dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ya ayyuhan nas masih umum, manusia siapapun, beriman tidak beriman semua sama, dapat pertolongan dan bantuan Allah di dunia. Tapi ya ayyuhalladzina amanu khusus orang yang beriman, yang sudah berikrar dengan syahadat ilahiyah dan syahadat ila rasulillah. Syahadat ilahiyah yaitu syahadat kita bersaksi kepada Allah, syahadat ila rasulillah kita bersyahadat saksi bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Intinya adalah Islam mengajarkan untuk senantiasa kita melihara agama kita dengan cara zikrullah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sebagai salah satu bentuk ihya layali Ramadan, kita menghidupkan di malam bulan Ramadan dengan cara zikir. Zikir adalah yang paling top, tidak ada lagi, adalah membaca Al-Quran. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah kepada Allah dengan baca Al-Quran, hati manusia, hati kita akan tenang. Dalam keadaan kita punya harta atau tidak punya harta, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan apapun musibah, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa musibah ujian itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Allah yang Maha tahu arti makna sebenarnya. Wallahu bimuradihi. Ahsiban nas, wahai apakah manusia mengira ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftarun. Hum la yuftarun. Apakah manusia telah beriman kepada Allah dengan syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat, apakah dia tidak akan diuji? Tentu dalam firman Allah tersebut pasti Allah akan mengujinya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi iman seseorang, makin tinggi pun yang menggodanya. Kalau iman manusia levelnya masih sersan, maka yang menggoda dia mayor. Imannya mayor seseorang, maka yang menggodanya adalah brigjen. Imannya brigjen, iblis setannya adalah letnan jenderal. Letnan jenderal yang menggoda iman seseorang yang muslim itu, maka jenderal penuh, jenderal bintang 4 atau jenderal bintang 5. Itulah manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, secara pribadi, secara individual, secara keluarga bersama istri dan anak-anaknya. Karena kita memiliki istri berkat serah terima dari mertua kita, orang tua kandung istri kita, sehingga istri kita menjadi prerogatif kita, pengalihan pemberian nafkah dari mertua kepada calon mantu laki-lakinya, maka istri kita menjadi penuh hak kita berkat melalui akdu nikah, pernikahan, termasuk ajaran dalam maqasid syariah tadi, pernikahan dan perkawinan. Setelah melakukan qabiltu tazwijah wa nikah dan nafsi bidzalik mahrinat, dan saya terima nikah dan kawinnya dengan cash ataupun dengan tunai atau dan lain-lainnya. Itulah, maka kemudian setelah melalui pernikahan itu kita berumah tangga, maka ada hifdzul mal, memelihara menjaga harta untuk diri kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk mantu, untuk cucu dan sebagainya. Tapi kewajibanlah seorang pria sudah diserahkan oleh mertuanya, maka perlu istrinya tanggung jawabnya. Kalau manusia akan menjadi seorang pemimpin, dan pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah dipimpinnya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, muttafaqun alaih. Setiap pemimpin adalah, setiap manusia adalah pemimpin, setiap pribadi adalah pemimpin, bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Dan setiap suami adalah pemimpin untuk kehormatan istri dan putra-putrinya yang dilihatnya melalui pernikahan dan perkawinan tersebut. Setiap istri pemimpin untuk bertanggung jawab dirinya, kehormatan dirinya untuk suami dan putra-putrinya dalam pernikahan tersebut. Anak adalah pemimpin
untuk menjaga kehormatan ayah dan ibunya dan kehormatan Islam, agama Islam sebagai Islam ya'lu wa yula alaih, Islam yang agama yang paling tertinggi dan Islam yang mengajarkan tentang kejadian fenomena baik manusia pribadi ataupun alam semesta. Perintah sholat itu Allah kepada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah dapat mandat untuk sholat, menyampaikan kepada umat Islam seluruh dunia, yaitu 5 kali sehari semalam, selain qobliyah dan ba'diyah. Jadi Rasulullah yang diperintahkan, sementara puasa adalah langsung seorang beriman kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajza'u bi. Ini dalam hadis qudsi. Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajza'u bi. Puasa itu urusanku dan aku yang memberikan pahala puasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, termasuk pada bulan Ramadan ini di akhir-akhir kita, yaitu minggu ketiga di bulan Ramadan, yaitu kita idqum minan nar. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari panasnya siksa api neraka kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang penting hadirin Allah adalah di dalam bulan Ramadan mari kita tingkatkan, disebut dengan menghidupkan malam bulan Ramadan yang nuzul Quran itu, di mana diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk, wabayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang benar itu benar di dunia dan di akhirat, sementara kebaikan hanya di dunia belum tentu benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor Ahmad Sukarja dalam sebuah seminar, kebenaran melebihi kebaikan, kebenaran dunia dan akhirat, sementara kebaikan hanya di dunia, tidak akan nyampe di akhirat. Itulah kebaikan. Menurut penjahat, menurut perampok, menurut para koruptor, itu merasa baik tapi tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah melakukan manipulatif data dan lain sebagainya. Dalam riwayat muttafaqun alaih, ya Bukhari Muslim, hadis Rasulullah, ar-rosi wal murtasi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap, serta yang menghantarkan suap nyuap, yang menyaksikan suap nyuap tersebut dan membenarkan dan diam saja, maka mereka akan mendapatkan sanksi, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, siksa api neraka. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk meningkatkan baca Al-Quran kita. Yang belum hatam, kita hatamkan sebelum tanggal 30 Ramadan. Yang sudah hatam, alhamdulillah, sekali, 3 kali atau 10 kali. Karena baginda Rasulullah SAW hatam minimal 10 kali sampai 60 kali atau 30 kali. Imam Syafi'i yang kita anut, beliau hatam Quran 1 bulan tidak kurang dari 10 kali. Kita sebagai umatnya baginda Rasulullah, sebagai penganut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya, maka kita wajib berusaha untuk hatam paling minim 1 kali sebulan. Syukur-syukur bisa 3 kali, bahkan 10 kali. Gampang caranya, kalau sudah lancar baca Al-Quran dengan fasih, insya Allah dengan tajwid yang bagus, dengan tahsin dan lain sebagainya, maka insya Allah kita bisa mudah menghatamkan Al-Quran dengan baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartilah, baca Al-Quran dengan tartil. Karena kita baca Al-Quran itu sebagai salah satu bagian dari aktivitas ihya layali Ramadan, menghidupkan pada malam bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang pada bulan Ramadan ini mendapatkan kelipatan ribuan daripada nilai-nilai ibadah kita, di mana dalam surat Al-Qadr Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salamun hatta matla'ifat. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita beribadah 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Kita khatam 1 kali pada malam itu, 1 khatam Quran sama dengan 1000 kali khatam Quran. Kita berinfak 100.000 sama dengan kalikan 1000. Oleh karena itu betapa bahagianya umat baginda Rasulullah SAW mendapatkan bonus-bonus pahala yang besar pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena usia umat baginda Rasulullah baina sittin wa baina sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, itulah sekitar usia hamba Allah. Kita termasuk umat-umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang yang usia sampai 90, bahkan di Jawa Timur, di Jogja, di beberapa tempat, dan di China, di Jepang ada seorang kakek-kakek sudah usianya 114 tahun. Itu bonus
dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan Allah yang bisa menghidupkan malam bulan Ramadan, terutama di saat nuzul Quran, sekitar pada malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Karena Rasulullah di saat dia mau menyampaikan para sahabatnya tentang informasi yang disampaikan dari malaikat Jibril tentang nuzul Quran atau malam Lailatul Qadar, karena ada orang berantem, sahabat yang berantem sehingga Rasulullah lupa. Kapan ya Rasulullah nuzul Quran atau Lailatul Qadar? Sekitar 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Itulah yang akan kita raih. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bisa beribadah penuh sebulan Ramadan, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa berzikrullah, bisa melakukan ihya layali Ramadan, mengirimkan malam di bulan Ramadan, baik di masjid, di musola ataupun di rumah bersama istri dan anak-anak kita. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah wajib, puasa kita dan ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa kita yang besar maupun yang kecil, yang lalu, sekarang maupun akan datang, semoga diampuni segala dosa kita dan dosa seluruh kaum muslim muslimat, baik dosa-dosa kita maupun yang terdahulu sekarang maupun datang. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah di dalam menjalankan agama Islam kita, sehingga termasuk ending menjadi orang-orang yang min ibadikas solihin, hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya saat kita meninggal dunia, kita bisa melafalkan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, sebagai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan pada puasa yang akan datang kita bisa mencapai, yaitu Ramadan yang akan datang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, bisa senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya kecuali kekuatan daya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasus sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan abdin mutarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa lazimus salata ala khairi khalqihi alaihi salatu wassalam. Faqad amarakumullahu bidzalika irsyadan wa ta'lima wa islalan liqadri nabihi wa ta'zima. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwal wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wardallahumma an ashabihi Abi Bakr wa Utsman wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi ashabi nabiyyika ajmain wa nittabi'ina wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dan dosa ayah bunda kami ya Allah, serta dosa kaum muslimin muslimat ya Allah, baik dosa kami, dosa mereka, dosa sekarang maupun datang ya Allah. Sayangilah orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kerja kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah permohonan kami ini ya Allah. Walaupun kami masih malas beribadah padamu ya Allah, kami masih senantiasa maksiat padamu ya Allah, masih jauh menjalankan perintahmu ya Allah. Mohon kami menjadi hambamu yang beriman, penguatan Islam, menjadikan orang-orang yang senantiasa beribadah padamu dengan khusyuk dan keikhlasan kami ya Allah. Allahumma ahsin a'malana wa yassir umuruna wa qasid maqasidana wa nadim ahwalana wa khalisna min alamil fakri wa dhili wal isyan. Ya Allah Tuhan kami, baguskanlah segala amal kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, urusan istri kami, urusan keluarga kami ya Allah, mudahkanlah urusan mereka, urusan kami ya Allah. Baguskanlah kehidupan rumah tangga kami ya Allah, rumah tangga yang baik di jannati, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana rumah tangga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlikum wa yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.